Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya pemirsa Jejak Islam? Tentunya selalu sehat walafiat ya dan selalu semangat. Kali ini kita berada di Masjid Tazkiyah Islamic Center yang ada di Sentul City. Nah, Masjid Tazkiyah ini adalah sebuah masjid yang digagas oleh Yayasan Tazkiyah dan merupakan tempat untuk beribadahnya umat Islam. Selain digunakan sebagai tempat beribadah, masjid yang berlokasi di Jalan Insinyur Haji Juanda, Sentul, Jawa Barat, Bogor, juga digunakan sebagai tempat untuk berbagai kegiatan ekonomi, seperti pelatihan kerajinan dan pemberdayaan masyarakat. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut mengenai Masjid Tazkiyah, selengkapnya yuk kita mulai bahas bersama di Jejak Islam kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah, senang banget. Saya dengan Mugi Zainal hadir di Jejak Islam. Ya, pemirsa Jejak Islam, kali ini saya sedang berada di daerah Bogor, tepatnya di Sentul City. Nah, kalau pemirsa lewat tol Jakarta Bogor dan keluar di pintu Sentul, pasti suka melihat ya, ada menara masjid yang begitu unik. Ya, masjid apa lagi kalau bukan Masjid Tazkiyah. Dulunya masjid ini dikenal dengan nama Andalusia. Nah, pendirinya yaitu Bapak Dr. dari M. Safi Antonio memiliki inspirasi dari negara Andalusia. Mengapa? Karena di Andalusia Spanyol ini banyak sekali terlahir ilmuwan-ilmuwan Islam yang cerdas dan sukses, serta kemakmuran dari masyarakatnya lah, sehingga membuat inspirasi terciptalah Masjid Tazkiyah ini. Nah, kita ingin tahu ya, bagaimana sih uniknya, sejarahnya, dan bagaimana sih bermanfaatan yang lain dari Masjid Tazkiyah ini. Daripada penasaran, yuk sama-sama kita masuk ke Masjid Tazkiyah dan mengikuti ceritanya dengan lebih detail. Ikuti perjalanan saya. Ya, Masya Allah nih Pak Syarifuddin udah diajak masuk ke dalam ruangan Masjid Tazkiyah yang begitu megah dan unik. Pak Syarifuddin, di sini bangunannya megah banget. Nih sejarah ya, pengen tahu juga kan pemirsa Jejak Islam ingin tahu ya tentang sejarah Masjid Tazkiyah ini. Nah, awal pembangunan ide gagasan adanya masjid ini dulu dari mana nih Pak Syarif? Ya, baik. Ahlan wa sahlan di Masjid Tazkiyah Islamic Center di Sentul City, Bogor. Jadi masjid ini dulunya namanya Masjid Andalusia. Ya. Kenapa dinamain Andalusia? Karena kita mengingatkan kepada kejayaan Islam di bumi Andalusia, tepatnya di Spanyol. Nah, dalam perkembangannya hadir masjid ini adalah di kompleks Tazkiyah, di mana di sini ada kampus, Institut Tazkiyah, ada juga Tazkiyah Global Islamic School, dan ada yang lain-lainnya juga grupnya Tazkiyah. Nah, sejak 1444 Hijriah kemarin atau tahun 2023 ini, masjid ini diberi nama Masjid Tazkiyah Islamic Center. Diganti nama ke Tazkiyah itu pasti punya alasan juga ya, Pak Syarif. Itu kenapa Pak? Ya, jadi ketika nama masjidnya itu Andalusia, orang ketika ke sini kadang-kadang dua persepsi. Antara datang ke Tazkiyah maka Andalusia. Nah, untuk menyamakan persepsi itu, maka semua namanya diganti, dijadiin satu namanya supaya Tazkiyah aja. Jadi ketika orang mau datang ke Sentul City, ketika orang datang ke Bogor, maka yang dia ingat adalah Tazkiyah. Jadi simpel ya Pak Syarif ya. Nih Pak Syarif bertugas di sini, Masya Allah udah berapa lama nih Pak sebagai direktur ya di sini ya Pak. Masya Allah. Jadi saya pemirsa langsung ketemu sama direktur nih ya yang ada di masjid ini ya Pak Syarif. Ya, jadi masjid ini yayasannya sendiri adalah tetap namanya Yayasan Pusat Islam Andalusia. Tahun 2005. Kita mulai merancang membangun masjid ini dan alhamdulillah tahun 2010 itu sudah dapat dipergunakan, tapi belum permanen. Jadi belum selesai, masih dalam tahap penyelesaian. Nah,
tahun 2012, tepatnya tanggal 8 Januari, itu masjid ini secara resmi diresmikan oleh Wakil Menteri Agama Republik Indonesia. Pada saat itu adalah Profesor Dr. Nazarudin Umar. Bersama dengan Gubernur Jawa Barat pada saat itu adalah Dr. Ahmad Heriawan. Nah, dalam perkembangannya berarti secara resmi masjid ini sampai saat ini adalah sudah tahun ke-12. Tahun ini sampai Tahun ini, ya. Pak ya. Ya. Dan saya lihat kan cukup besar. Ya. Nih, berapa luas masjid ini, Pak Sarif? Ya, jadi luas area masjid ini keseluruhannya adalah 1 hektar. 1 hektar 10.000 meter. Ya. Nah, masjidnya sendiri, induknya masjid ini adalah 24 kali 24 meter. Terdiri dari 3 lantai. Tapi di sini kan ada tambahan-tambahan sekelilingnya. Ada gedung Abdurrahman bin Auf, ada gedung timur buat pendidikan, ada gedung Mu'alaf Center, ada gedung di bawah Alhamra buat pendidikan dan lain-lain. Jadi kurang lebih masjid ini lebih dari 1.000 meter per lantainya, kali 3 gitu ya. Dan bisa menampung jamaah berapa banyak nih Pak Sarif? Ini cukup besar ya? Ya, jadi kalau Jumatan itu sekitar 2.500-an jemaah. Kalau tablik akbar pernah sampai 10.000, sampai ke luar segala macam. Ada Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat, Agim dan lain. Pernah semua ya. Bahkan Presiden Joko Widodo juga pernah kesini juga sholat tarawih di sini bersama-sama di sini. Masya Allah ya. Ini dari tadi sih kita udah jalan-jalan ya Pak Sarif, ngelihat ini unik banget nih ya, seperti bangunan yang ada di Spanyol gitu ya. Ya arsiteknya dulu juga pasti juga cenderungnya ke sana ya. Betul. Nah ini pemimpin dari yayasan ini sendiri yang juga cukup terkenal ya. Ya, betul. Beliau ya. Nah ini penggagasnya beliau sehingga jadi seperti ini, Masya Allah banget ini ya. Masjid Tazkiyah memiliki 4 menara dan telah berdiri sejak tahun 2012. Berdiri di atas lahan seluas 1 hektar dengan luas bangunan 3.440 meter. Masjid ini dulu sering disebut dengan Andalusia dan dapat menampung jamaah sekitar 2.500 orang. Dengan gaya arsitektur Timur Tengah, keempat menara kubah dan ornamen membuat bangunan masjid ini terlihat megah dan sangat elok dari luar. Terinspirasi akan kejayaan peradaban kekhalifahan Islam yang ada di Andalusia, Spanyol, serta kesuksesan mencetak ribuan ilmuwan muslim di berbagai bidang menjadi inspirasi utama digagasnya Masjid Tazkiyah ini. Masjid Tazkiyah dengan berbagai fasilitas yang mendukung masjid ini juga memiliki berbagai program yang disebarluaskan melalui media sosial. Salah satunya, program dari Masjid Tazkiyah adalah program kajian Islam rutin yang terbuka untuk umum. Masjid ini menyelenggarakan program tahfiz, tahsin, dan tafsir Quran untuk berbagai umur sebagai bentuk dari misi didirikan Masjid Tazkiyah Islamic Center. Gini Pak Sarif ya, pasti juga banyak banget ya sarana-sarana yang ada di sekitar ini ya. Nah, sarana-sarana yang ada di sekitar ini tuh apa saja nih Pak yang disediakan oleh masjid? Ya, baik. Jadi pendiri dari masjid ini adalah Profesor Dr. Muhammad Syafi Antonio, MSc. Beliau adalah mu'alaf, beliau adalah tokoh ekonomi syariah Indonesia, dan Masya Allah beliau dapat menggandeng juga dengan beberapa koleganya, termasuk Agim dan lain-lain, mendirikan masjid ini. Nah, masjid ini menjadi terkenal karena satu, letaknya sangat strategis. Betul banget. Dan yang kedua, alhamdulillah kita mendapat award istilahnya dari DMI sebagai masjid kampus terbaik tahun 2022. Udah gitu kita dapat juga penghargaan Nabawi Award dari ICMI. Nah, kenapa? Mungkin yang dilihat adalah di sini kami hanya tidak semata-mata masjid saja, tidak semata-mata urusan ubudiyah saja, tapi di sini juga yang pertama dikenal juga adalah karena ada mu'alafnya. Di sini ada mu'alaf centernya. Di sini juga ada auditorium Alhamra yang bisa buat wisuda, buat seminar, buat tablik akbar, buat kajian-kajian. Di sini juga ada gedung Abdurrahman bin Auf
Sebagaimana Abdurrahman bin Auf, dia juga mengajarkan orang untuk bermuamalah, untuk kemandirian ekonomi, finansial. Jadi di situ juga ada minimarket, ada ATM center, ada kantin halal, ada toko buku, ada bisnis emas atau dinar, ada juga di situ kafe, ada juga kliniknya, ada juga fasilitas-fasilitas lain yang mendukung orang sehingga ke sini itu lengkap lah gitu ya. Jadi tidak perlu misalnya kalau ke masjid itu hanya sholat saja gitu kan. Iya, jadi orang kalau datang ke sini tuh komplit banget ya, tidak hanya ya. sholat saja tapi banyak pembelajaran lain ya. Betul. Terutama dari segi perekonomian syariahnya juga ya, Pak betul. Sarif ya. Jadi mereka juga maksudnya tidak hanya sholat tapi mereka juga belajar juga, apalagi ada kampus ya di sini ya. Dan tadi saya lihat juga lengkap banget itu ada minimarketnya juga. Jadi pembelajaran benar-benar yang teraplikasi ya, teraplikasi dengan kehidupan kita sehari-hari ya, Pak Sarifudin ya. Oke, Pak Sarifudin, ini saya dari tadi melihat nih ada kaligrafi yang sangat menarik di sini. Kaligrafi yang menarik sekali di sini. Nah, ini juga mimbar juga ya. Sangat-sangat kalau datang sini tuh orang adem gitu. Dan serasa di Masjid Nabawi. Masya Allah, serasa di Masjid Nabawi ya. Baik, Pak, kita mau lihat-lihat lain dulu. Boleh, ya Pak ya, karena saya juga penasaran nih, pengen tahu lebih detail lagi tentang bangunan-bangunan dari Masjid Tazkiyah yang lain ya. Ini sebenarnya sedikit mengenai dalam masjid ini, tadi belum dijelaskan. Ini ada 99 Asmaul Husnanya. Yang di atas ya, kalau Pak pernah Sarif, ke Masjid Nabawi, di Raudhahnya Rasulullah itu ada di sana lebih kecil, ini lebih besar. Asmaul Husna ya, dengan Al-Qur'annya, dan ini juga miniaturnya. Ini Asmaul Husna ada di sini, Masya Allah. Jadi biar orang nyaman. Komplit banget. Ya, Pak Sarif, kita lihat yang lain juga ya. Siap. Karena masih banyak juga saya lihat keunikan dari masjid ini ya. Yuk, Pak Sarif, kita menuju ke sini. Masya Allah, ini luas banget di luarnya ini, Pak Sarif ya. Ini dan halaman ini juga belakangnya. Nih, ada khasiah miniatur Ka'bah. Ini berarti keunikan dan prestasi yang lain juga nih ya, Pak Sarif. Ini apa aja nih, bisa dijelasin ke pemirsa Jejak Islam kita? Silakan Pak Sarif. Ya, jadi ini adalah area luar dari Masjid Tazkiyah Islamic Center. Ini ada di sebelah timur, di depan kampus Institut Tazkiyah. Ini di ciri khasnya adalah ada miniatur Ka'bah. Nah, miniatur Ka'bah ini biasa digunakan oleh yang mau manasik haji, manasik umroh. Ada juga anak-anak kecil yang belajar manasik haji dan umroh bagaimana gitu kan. Atau manasik haji, umroh dan sesungguhnya gitu kan, yang memang mau berangkat haji dan umroh. Nah, di sini juga keunikannya bisa kelihatan ada kubah ya. Ada menaranya juga 4, jadi ini makin mempercantik masjid ini. Dan tentunya eksteriornya kan dapat dilihat. Ini adalah memang perpaduan dari arsitek dari Spanyol atau Andalusia, ada Marokonya juga, dan ada Timur Tengahnya juga. Jadi inilah salah satu keunikan daripada Masjid Tazkiyah Islamic Center. Nah, kalau dilihat di lantai 3 itu yang ada gordengnya itu adalah guest house. Oh, guest house. Jadi itu adalah guest house. Guest house itu bisa digunakan oleh siapa saja, tamu ataupun ada kiai atau ada guru besar, pengajar dari luar kota, bisa ditempati di sini. Ada 8 kamar. Itu. Nah, di lantai 2-nya itu yang di sebelah timur masjid itu digunakan untuk belajar mengaji, kajian-kajian yang di bawah 100 orang gitu kira-kira. Dan di paling bawah adalah ada Auditorium Alhamra gitu ya. Itu untuk apa tuh Auditorium Alhamra? Auditorium bisa untuk wedding, untuk seminar, untuk wisuda, untuk ada kajian, tablik akbar dan lain-lain. Itu bisa muat sampai 700 orang. Gitu. Besar juga ada air mancurnya, ada tamannya juga, dibuat supaya anak-anak senang. Ada juga buat perosotan, tempat anak-anak bermain dan kecil juga lain-lain. Bermain, jadi terasa mereka nyaman ya di sini ya. Dan jadi anak-anak juga senang di sini. Betul banget. Dan ini juga pasti banyak dipakai juga untuk anak-anak sekolah juga yang manasik haji tadi ya, yang tadi Pak Sarif bilang ya, Masya Allah ya. Nah, kegiatan-kegiatan yang lain lagi di sini apa lagi nih Pak Sarif? Jadi kalau misalnya ada anak
namanya camping. Oh, camping juga. Atau mereka ada perlombaan-lombaan yang menyangkut di luar gitu, di arena luar. Nah, itu di sini juga mereka ya. Iya, jadi ini lahan memang cukup luas ya, dan kita kenal juga kan bahwa di Sentul ini alam masih asri banget, jadi pas banget gitu ya, Pak Sarif. Jadi otomatis ada kampus juga, jadi ibadahnya juga jalan, belajar juga jalan. Ini Masya Allah banget ya Pak Sarif ya. Jadi kita juga ada binaan kepada hampir 2.000 keluarga di sekitar Sentul City ini, di 2 kecamatan, Kecamatan Babakan dan Kecamatan Sukaraja. Kita juga adakan mereka pinjaman tanpa bunga, dia juga ada majelisnya, kita ajarin Quran dan juga pengajian-pengajian kecil. Ada juga kita bina mereka punya produksi apa, misalnya keripik pisang, keripik singkong, apa cendol, apa-apa itu kita juga ada bina di sini gitu. Pak Sarif, ini sepertinya Bapak mau bertugas lagi. Siap, ya. Saya juga ingin melihat-lihat yang lain, biar juga Bapak bisa lanjutkan lagi aktivitas yang lainnya. Pasti. Makasih banyak loh. Sama-sama. Pak Sarif ya. Silakan hadir di masjid ini. Masjid ini 24 jam, dari mana-mana aja bisa ke sini. Ratusan bis tiap bulan ke sini, kita terbuka 24 jam. Jadi insya Allah memberikan keberkahan bagi semuanya. Terima kasih sudah hadir di masjid ini. Jadi kalau ke Jakarta, jangan lupa ya mampir ke Masjid Taskia Islamic Center yang ada di Sentul City, persis gerbang tol Sentul langsung di Jagorawi ini. Masya Allah. Makasih banyak Pak Sarif. Sama-sama. Kita mau lihat yang lain dulu ya Pak Sarif ya. Silahkan. Yuk Pak, mari Pak. Masya Allah nih Ustadz, saya tadi udah jalan-jalan nih ketemu dengan Ustadz Abdul di sini, Masya Allah, Alhamdulillah. Tadi udah keliling-keliling dan juga sudah banyak juga diskusi dengan Ustadz Sarif ya. Nah hari ini pemirsa ketemu juga ya dengan Ustadz Abdul ya, beliau marbot dan juga imam yang rutin di Masjid Taskia ini, Alhamdulillah ya. Ya Ustadz Abdul, ini kita di lantai 3 ya? Alhamdulillah. Ya, di lantai 3 ini ada fasilitas apa saja ini, Ustadz Abdul? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Terima kasih Mbak Mugi. Di fasilitas lantai 3 ini selain ruangan untuk sholat, biasanya kalau Jumat penuh sampai lantai 3 ini, kemudian juga ada fasilitas kayak guest house lah, ataupun lebih sederhana, kamar-kamar yang biasanya ketika Ramadan i'tikaf, itu menjadi tempat buat para mu'takif, orang-orang yang i'tikaf. Kemudian setiap harinya ketika di luar bulan Ramadan, bisa jika ada mahasiswa-mahasiswa ataupun masyarakat umum yang ada kebutuhan musafir dan semisalnya, itu juga menjadi alternatif untuk bisa tempat tinggal sementara. Tinggal di sini ya. Yep. Masya Allah, berarti ada guest house juga ini ya. Karena di bawah tadi juga ada ruangan wedding ya? Yap, wedding. Betul. Wah, itu kalau untuk wedding itu bisa memuat berapa banyak tuh Ustadz? Ya bisa 400, 500 insya Allah. Ya, dan itu udah rutin ya? Alhamdulillah, alhamdulillah. Iya, jadi nggak perlu variasi banyak dekor. Karena masjidnya udah bagus gitu. Alhamdulillah, ya. alhamdulillah. Nah, jadi pemirsa kalau mau wedding boleh nih. Alhamdulillah, selain fungsi ibadah yang kita terus jaga setiap harinya, sholat 5 waktu secara berjamaah, juga fungsi-fungsi thalabul ilmi. Keilmuan, majelis-majelis ilmu kita juga hadirkan, apakah yang setiap bulan sekali ataupun ada yang setiap pekan sekali, kemudian juga majelis-majelis ilmu buat para ummahat dan juga siswa-siswa ataupun juga mahasiswa-mahasiswa yang ada. Alhamdulillah. Kalau yang kajian majelis muslimah setiap pekan, setiap hari Senin. Kemudian kajian umum Bapak-bapak habis maghrib, hari Senin juga ada, hari Kamis juga ada kajian. Kemudian juga sebulan sekali atau secara berkala kita juga ada ibadah Qiyamul Lail bersama dengan para DKM di sini dan juga jamaah sekitar ataupun mahasiswa-mahasiswa yang ada. Alhamdulillah. Masya Allah, banyak banget. Amin, jadi ya, kebermanfaat dari Masjid Taskia ini, Masya Allah, bermanfaat untuk umat semuanya. Amin, ya Rabb, amin. Ya. Nah, mengenai
tentang pembelajaran juga ya. Karena kan ini berbasis dengan pembelajaran banyak dengan syariah juga ya. Yap, alhamdulillah. Di sini tuh bagaimana tuh penerapannya? Nah, untuk pelajaran syariah tersebut, alhamdulillah ada mahasiswa-mahasiswa, kemudian ada dosen-dosen, kita juga ada kajian rutin yang mahasiswa dan dosen dan juga jamaah secara umum, yang mana di situ selain daripada konten-konten yang berhubungan dengan hukum Islam, syariah juga, ternyata juga akhlak, bagaimana biar kita sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala bisa berusaha meneladani Rasulullah, punya akhlak yang baik. Kemudian juga buat muslimah-muslimah, tadi udah sempat disinggung, ada setiap hari Seninnya kajiannya itu ratusan. Kajiannya ratusan yang dihadirin, bahkan ketika ada event-event bisa sampai ribuan. Alhamdulillah, maka alhamdulillah masjid ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala di lokasinya yang tadi juga sudah disampaikan strategis, kegiatan-kegiatannya kita usahakan hidupkan. Mudah-mudahan kita termasuk yang dikatakan innama ya'muru masajidallah, mereka-mereka yang memakmurkan rumah-rumah Allah Subhanahu. Demikian Mbak Mugi. Masya Allah. Tadi begitu saya mau naik ke lantai 3 Iya, nih Mbak Mugi. Ustadz Iya. Abdul. Saya melihat ada Muamalat Center. Masya Allah. Itu ruangan apa tuh? Mu'alaf Mu'alaf. Oh ya bukan muamalat, maaf nih. Mu'alaf ya. Mu'alaf Center Mu'alaf gitu. Itu Center. ruangan apa itu? Jadi memang alhamdulillah masjid kita ini dipercaya oleh ada orang-orang mu'alaf, wabil khusus ekspatriat. Kadang-kadang ada ekspatriat, dia pengen declare Islam, convert menjadi Islam, dia datang ke Masjid Tazkiyah ini. Jadi itu ada sebuah tempat yang didedikasikan untuk biasanya bisa jadi proses pengislaman, ataupun bisa jadi dipakai untuk diskusi ataupun konsultasi mu'alaf-mu'alaf tersebut gitu, Bu. Hadir. Jadi juga ada proses untuk yang mu'alaf pengen di sini juga ada ya. Ada, alhamdulillah. Seperti itu. Alhamdulillah lengkap banget ya. Oke, ya Ustadz Abdul, ini banyak juga nih informasi sudah saya dapatkan. Ya alhamdulillah, makasih banyak loh udah jelasin kepada kita dan kepada pemirsa Jejak Islam yang ada di rumah. Ustadz, ada yang ingin disampaikan dengan pemirsa Jejak Islam? Silakan Ustadz Abdul. Kepada para pemirsa muslimin muslimat, Masjid Tazkiyah open. Tidak ada pintu yang menutupnya. Silakan di lokasi yang alhamdulillah aksesnya mudah. Silakan untuk kunjungi di sini sehingga kita bisa memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Mari kita hidupkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Makasih banyak loh Ustadz Abdul. Saya pengen keliling lagi karena mumpung udah nyampe sini, kayaknya rugi deh kalau saya nggak keliling-keliling lagi melihat keunikan kemegahan yang ada di Masjid Tazkiyah ini ya. Makasih banyak ya Ustadz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Megahnya masjid ini semoga sebanding dengan kegiatan-kegiatan yang padat di Masjid Tazkiyah setiap hari. Sudah banyak tempat yang sudah kita lihat dari Masjid Tazkiyah. Masya Allah, masjid yang tidak hanya tempat untuk sholat beribadah, tapi banyak sekali kegiatan-kegiatan yang beragam di sini. Yang pasti masjid ini sangat-sangat bermanfaat, di mana banyak juga lahir generasi-generasi muda yang berintelektual dan memiliki kemampuan yang berdasar kepada nilai-nilai Islami. Tempat yang penuh dengan semangat spiritual, tempat yang nyaman, aman, tempat juga para penghafal Al-Quran, dan tempat berbasis perekonomian syariah di sini. Masya Allah, lengkap sekali di Masjid Tazkiyah ini. Semoga tayangan ini bermanfaat untuk pemirsa Jejak Islam di rumah sekalian. Jadi, jangan lupa kalau nanti ke sini, ke Bogor, mampir ke Masjid Tazkiyah. Masya Allah, masjid yang penuh dengan kehangatan, masjid yang rahmatan lil alamin. Sekian, saya Mugi Zainal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.